Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Noval Salman Hunefi dari kelas 1 Logistik B dengan NPM 161211050 akan melakukan sedikit pemaparan terkait ujian praktikum riset operasi. Di sini diberikan 3 buah soal, yang mana masing-masing soal itu, soal pertama itu ada di sebuah Alfamidi bumi asli tersedia satu buah mesin ATM. Kemudian mesin tersebut ramai digunakan oleh masyarakat sekitar. Pengunjung yang datang untuk menggunakan mesin mengikuti distribusi Poisson dengan rata-rata 2 kali orang per jam. Sedangkan waktu yang diperlukan untuk menggunakan mesin ATM mengikuti distribusi eksponensial dengan rata-rata waktu menggunakan penggunaan 100 menit, 100 detik. Kemudian adapun kita disuruh untuk menentukan berbagai macam ketentuan. Ada mulai dari probabilitas rata-rata panjang antrian, dan seterusnya. Dapat dilihat di layar. Kemudian untuk pembahasan dan output, ini menggunakan 3 metode. Yang pertama manual, di sini diketahui lambda berjumlah 20 pembeli per jam, 20 didapatkan dari soal diketahui, kemudian 36 orang per jam. Untuk jawaban dan hasil pengerjaan dapat dilihat di layar. Untuk row atau probabilitas rata-rata pengunjung per jam itu ada 55%. Kemudian LS ada 2. 2 itu dibulatkan dari 1,25. Kemudian ada LQ berjumlah 1. Kemudian WS 0,026. Kemudian ada WQ ada 1. P0 ada 44%. Untuk analisis, di sini modul soal nomor 1 ini menggunakan model pengerjaan metode antrian dengan model single channel single pass, yaitu karena ada satu server. Kemudian di sini ditemukan rata-rata panjang antrian termasuk yang tidak termasuk yang sedang menggunakan ATM itu ada 1, rata-rata panjang antrian 2, kemudian rata-rata waktu menunggu dalam antrian 1, dan seterusnya. Untuk langkah selanjutnya ada metode Excel. Pertama kita membuka lembar baru. Selanjutnya kita bisa siapkan data-datanya, kemudian dimasukkan seperti yang tersedia di layar. Kemudian kita input rumus-rumus yang sudah disediakan kepada seperti modul-modul sebelumnya. Rumus yang tersedia di Excel ini tidak jauh beda dengan rumus yang ada di metode manual. Kemudian untuk kesimpulan, sama, tidak jauh beda dengan metode manual, hanya saja proses pengerjaannya. Kemudian ada menggunakan metode POMQM. Pertama kita buka POMQN, kemudian centang modul waiting lines. Untuk selanjutnya kita pilih files, new, kemudian single channel system, lalu akan muncul kotak dialog seperti di bawah ini. Kemudian kita disuruh untuk memasukkan data. Kemudian untuk unitnya kita ambil hours, karena di sini kita menggunakan satuan jam. Kemudian masukkan elemen-elemen tertentu seperti lambda dan mu pada tabel yang tersedia. Kemudian kita klik solve untuk mengetahui hasil dan penyelesaiannya seperti apa. Di sini kita dapat saksikan apa saja output yang tersedia yang disediakan oleh software POMQM. Untuk analisisnya di sini untuk average server utilization ada 0,56, kemudian di LQ-nya itu 0,69, untuk LS ada 1,25, kemudian WQ ada 0,03, WS 0,6, kemudian P0-nya atau probability system is empty ada 0,444. Selanjutnya kita memasuki soal selanjutnya, soal kedua, yaitu LOPL Cargo merupakan sebuah perusahaan angkutan barang. LOPL Cargo mendapatkan orderan untuk mengirimkan berbagai jenis ikan dan hewan laut lainnya untuk kebutuhan restoran menggunakan truk yang dilengkapi pendingin dengan kapasitas 30 ton. Jenis ikan dan hewan laut yang diangkut sudah berikut, sudah tertera di soal. Kemudian
LOPL kargo harus mengangkut ikan dan hewan laut tersebut dalam keadaan utuh, tidak boleh setengah maupun seperempat. Tentukan kombinasi barang yang diangkut oleh LOPL kargo agar memperoleh penerimaan yang paling optimum. Kemudian bandingkan hasil perhitungan manual menggunakan Excel solver dan POM-QM serta berikan kesimpulan dari keseluruhan hasilnya. Kalau kita lihat di sini soal nomor 2 ini menggunakan modul dynamic programming. Jadi langsung aja kita bahas ke soalnya. Untuk pembahasannya di pertama kita seperti biasa menggunakan metode manual. Untuk kepiting kita bisa simbolkan dengan X1, cumi-cumi X2, kerang X3, salmon X4, teri X5, udang S6. Untuk fungsi tujuan dan fungsi pembatasnya bisa kita saksikan seperti di layar. Kemudian karena di sini ada 6 jenis ikan atau 6 jenis barang, maka di sini pun akan ada 6 stage atau 6 tahapan. Nah, pada soal kali ini kita praktikan memilih untuk menggunakan metode mundur di sini. Seperti yang kita saksikan di sini beratnya ada 6 ton. Karena maksimum barang yang diangkut 30 ton, maka jumlah barang yang dimuat adalah 5 barang. Ini bisa kita cari dengan mudah dengan cara 30 ton atau maksimum barang dibagi dengan 6 ton. Jadi akan didapat 5. Tahap 5 sama seperti tahap ke-6 tadi, 5 ton. Karena maksimum barang adalah 30 ton, maka jumlah yang barang yang diangkut adalah 6 barang. Seperti ini gambaran tabelnya. Kemudian untuk tahap keempat ada 2 ton, maka jumlahnya 15 ton. Untuk tahap terakhir, berdasarkan hasil solver dari metode pengerjaan Microsoft Excel, didapatkan keuntungan sebesar 888 jika melakukan pengiriman dengan 3 kepiting dengan berat 4 ton dan 2 kerang dengan berat 9 ton. Di sini kita memasuki metode Excel. Pertama kita buat sheet seperti tabel di bawah ini. Kemudian masukkan rumus sum product. Kita di sini ambil dari sheet B11 sampai G11. Kemudian koma, ambil lagi sheet baru B13 dan G13, kemudian drag hingga ke H12. Kemudian kita gunakan fitur solver di menu data. Kemudian masukkan sel-selnya seperti yang tertera pada layar. Dia akan didapatkan hasil seperti yang tertera. Untuk analisisnya, berdasarkan hasil solver dari metode pengerjaan Microsoft Excel, didapatkan keuntungan sebesar 888 jika melakukan pengiriman 3 kepiting dengan berat 4 ton dan 2 kerang dengan berat 9 ton. Kemudian metode ketiga yaitu POM-QM. Seperti biasa kita buka integer programming untuk modulnya, maka akan muncul gambar-gambar seperti berikut. Kemudian kita pilih untuk constraint-nya ada 1, number of variable-nya ada 6. Kemudian kita masukkan data-datanya seperti yang tertera. Kemudian langsung kita klik solve, maka akan muncul output-nya. Untuk analisisnya tidak jauh berbeda dengan sebelum-sebelumnya tadi, Excel dan manual. Karena di sini didapatkan hasil keuntungan sebesar 888 dan kepiting dengan jumlah kepiting itu 3 dengan beratnya 4 ton dan 2 kerang beratnya 9 ton. Kita masuki ke soal ketiga, yaitu perusahaan Karya Bakti merupakan perusahaan retail yang bergerak di bidang toiletries. Pada kuartal ketiga periode tahun 2022, perusahaan ini berencana untuk melakukan perilisan produk eksklusif dalam rangka ulang tahun ke-30 tahun perusahaan. Nah, mungkin untuk soalnya bisa disimak pribadi ya. Kita langsung ke case utama. Itu ditanya berapa lama waktu relatif yang dibutuhkan untuk menyelesaikan rangkaian aktivitas perilisan produk. Kemudian ada aktivitas mana yang tidak boleh terlambat dalam pelaksanaan perilisan produk dan seterusnya. Seperti yang dilakukan sebelumnya, kita di sini menggunakan beberapa metode. Hanya di sini kita menggunakan 2 metode yaitu Excel dan POM-QM.
Pertama kita buka Microsoft Excel, kemudian masukkan data-datanya pada tabel yang telah tersedia. Kemudian kita buat tabel pertama, tabel 1 lagi untuk melakukan perhitungan seperti berikut. Di sini ada kegiatan, aspect, duration, kemudian variance. Kemudian kita dapat dihasilkan rute sebagai berikut. Dengan analisis, maka didapat jalur A, B, D, F, G, H, I, M, N, P dengan total 144,68 hari. Atau bisa kita bulatkan menjadi 145 hari. Dan kita bisa melihat dengan slack yang memiliki nilai 0. Nah, di atas adalah tabel alur pengerjaan project yang harus dimulai, hasilnya sama seperti tabel sebelumnya. Yang mana project harus dimulai dari project A, B, D, F, G, H, I, M, N, P. Dengan melakukan project tersebut memerlukan waktu sebanyak 144,68 hari atau kita bulatkan menjadi 148 hari. Kemudian masuki metode kedua, itu ada POMQM. Kita pertama buka metode modul POMQM, kita pilih project management, kemudian triple time estimate karena di sini kita menggunakan ini, dan masukkan datanya seperti berikut. Nih, seperti data yang tertera. Kemudian langsung saja kita klik solve. Maka akan didapatkan output seperti berikut dan juga rutenya seperti berikut. Untuk analisisnya, didapatkan jalur A, B, D, F, G, H, I, M, N, P dengan total 144,68 hari atau 145 hari. Dan kita bisa melihat dengan slack yang memiliki nilai 0 tadi. Kemudian dihasilkan seperti tabel sebelumnya, di mana project harus dimulai dari project A, B, D, F, G, H, I, M, N, P. Dengan melakukan project tersebut memerlukan waktu sebanyak 145 hari atau bisa kita bulatkan menjadi 145. Terdapat, kalau kita lihat tadi di atas ada rute ya, yang ada garis-garis merah itu merupakan garis kritis yang akan dilewati. Kemudian pada nomor 3 ini didapatkan sedikit kesimpulan, yaitu dihasilkan 144,67 hari atau kita bulatkan 145 hari. Kemudian untuk soal kedua tadi, aktivitas yang tidak boleh terlambat pada pelaksanaan perilisan produk adalah aktivitas pada jalur kritis yang dimulai dari project riset pasar, kemudian cetak biru produk, kemudian prototyping produk, finalisasi produk, perencanaan produk, kemudian produksi massal, pengemasan, distribusi produk, dan penjualan produk, dan yang terakhir daur ulang produk sisa. Mungkin sekian sedikit pemaparan dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.